Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Reprocessing dan Klasifikasi menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN. Untuk kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Novel Latif Kutbahmawan dengan akhiran NIM 61, Bahrul Islamnya Arshaveri dengan akhiran NIM 56, Alfi Hidayat dengan akhiran NIM 63, Adnantoro dengan akhiran NIM 69, dan yang terakhir Ayas Abdul Aziz dengan akhiran NIM 67. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Adnan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama melakukan processing data teks khususnya pada judul publikasi ilmiah agar data mentah dapat dibersihkan dan siap digunakan oleh model. Selanjutnya data teks tersebut diubah menjadi representasi numerik karena model komputasi tidak dapat memproses data teks secara langsung. Tujuan berikutnya adalah membangun sistem klasifikasi judul publikasi ilmiah menggunakan metode ANN sehingga sistem dapat secara otomatis mengelompokkan judul ke dalam bidang keilmuan tertentu. Yang terakhir, performa model yang dibangun dievaluasi menggunakan confusion metric dan classification report agar dapat diketahui tingkat akurasi serta kualitas prediksi model secara lebih mendalam. Next. Library yang digunakan adalah Pandas dan NumPy, digunakan untuk pengolahan data dan manipulasi data. Kemudian dari library Skitlearn digunakan beberapa modul penting seperti train, test, split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. TF-id vectorizer untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik. Label encoder untuk membangun label kategori menjadi angka, serta confusion metric dan classification report untuk evaluasi model. Selanjutnya dari TensorFlow Class digunakan sequential dan dense untuk membangun arsitektur model ANN. Next. Pemuatan data yang digunakan bernama dataset Google Scholar Labeled CSP yang berisi judul artikel ilmiah dari dosen FTI dan label bidang keilmuannya. Setelah data dimuat, DFHead digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset sebagai tahap awal pengecekan data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data berhasil dimuat dengan benar, serta untuk melihat struktur awal dataset sebelum masuk ke tahap pre-processing dan pemodelan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel Labib. Pada bagian ini, yaitu memisahkan dataset. Masuk ke pengolahan data, di sini kami memisahkan dataset menjadi dua variabel utama, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X berisi judul publikasi yang akan menjadi data input, sedangkan variabel Y berisi label bidang keilmuan sebagai target keluaran. Kami juga memastikan format datanya konsisten dengan mengonversi seluruh input menjadi tipe string agar siap diproses lebih lanjut tanpa kendala tipe data. Selanjutnya adalah proses vektorisasi. Karena komputer hanya memahami data numerik, kami mengubah data teks pada variabel X tadi menggunakan metode TF-IDF. Metode ini dipilih karena mampu memberikan bobot pada setiap kata yang unik, dan penting akan memiliki nilai lebih tinggi. Sedangkan kata umum yang sering muncul di mana-mana akan memiliki bobot rendah. Di sini kami membatasi fitur sebanyak 3.000 kata terpenting dan memfilter stop words bahasa Inggris untuk hasil yang lebih optimal.
Selanjutnya yaitu encoding label. Tahap ini mengubah kategori bidang keilmuan yang tadinya berupa teks menjadi nilai numerik urut. Seperti yang terlihat, bidang artificial intelligence direpresentasikan dengan angka 0, kontrol dan robotics angka 1, dan seterusnya. Konversi ini mutlak diperlukan agar label tersebut dapat diproses dan dihitung oleh model neural network nantinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Fahrul. Oke, slide selanjutnya ada partisi data. Pada tahap ini kami membagi total dataset menjadi dua bagian menggunakan rasio 80 banding 20. Pada rasio 80% sebagai data latih digunakan model untuk mempelajari pola dari judul publikasi. 20% sebagai data uji digunakan untuk menguji seberapa akurat model dalam memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bagian ini penting untuk memastikan validitas model dan mencegah terjadinya overfitting atau sekedar menghafal data. Next. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada arsitektur model ANN. Kami merancang arsitektur ini secara sekuensial atau bertingkat. Terdapat 3 komponen utama dalam arsitektur ini. Yang pertama ada input layer sebagai penerima data teks yang sudah diproses. Yang kedua ada hidden layer. Kami menggunakan 2 lapisan tersembunyi dengan masing-masing 128 dan 64 neuron. Keduanya menggunakan fungsi aktivitas ReLU untuk mempercepat proses komputasi. Yang ketiga ada output layer, lapisan terakhir menggunakan fungsi aktivasi softmax. Fungsi ini berfungsi menentukan probabilitas tertinggi dari kategori klasifikasi. Model ini kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam untuk meminimalkan error secara efisien. Next, slide selanjutnya. Ada output atau hasil dari pelatihan model. Kita dapat melihat grafik hasil pelatihan model ini. Dari visualisasi tersebut terlihat tren positif, garis akurasi bergerak naik yang berarti ketetapan model semakin tinggi. Sebaliknya, garis loss error bergerak turun, menandakan kesalahan prediksi semakin kecil di setiap iterasinya. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur yang kami bangun berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk klasifikasi. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, Mas Alfi. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu pelatihan model. Yaitu proses pelatihan dilakukan selama 20 epoch dengan ukuran batch 16. Sebagai data training digunakan sebagai data validasi untuk memantau performa model. Next. Nah, di sini adalah output dari kode program yang tadi, yang mana fase eksekusi utama di mana model mempelajari pola hubungan antara fitur input X training dan label target Y train. Fungsi model fit menginisiasi proses pembelajaran iteratif dengan konfigurasi hyperparameter. Kemudian next, yaitu pengujian dan evaluasi model, yang mana proses pelatihan dilakukan selama 20 epoch dengan ukuran batch 16. Sebagian data training digunakan sebagai data validasi untuk memantau performa model. Oke, kemudian yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayasi.
Baik, selanjutnya yaitu classification report. Classification report ini digunakan karena tidak hanya menampilkan akurasi, tetapi juga memberikan evaluasi yang lebih detail untuk setiap kelas melalui 4 indikator utama, yaitu precision, recall, F1 score, dan support. Metrik pertama yaitu precision. Precision menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi suatu kelas. Selanjutnya recall menunjukkan kemampuan model dalam mengenali seluruh data yang benar dari suatu kelas. F1 score merupakan gabungan antara precision dan recall, sehingga memberikan gambaran performa model yang lebih seimbang. Yang terakhir yaitu metrik support, menunjukkan jumlah data uji pada setiap kelas. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa setiap kelas, mulai dari artificial intelligence hingga networking, memiliki nilai performa yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah data pada masing-masing kelas, serta kompleksitas pola data yang dipelajari model. Secara keseluruhan, baik. Selanjutnya yaitu contoh prediksi judul pada model kami. Di situ terlihat kita menginputkan judul Deep Learning Based Image Classification for Medical Diagnosis. Kemudian di bawahnya ada output, di mana model berhasil mengklasifikasikan judul tersebut adalah bidang Artificial Intelligence. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.